Kemampuan Raihanah ini mampu menganalisa. Jadi Rasulullah suka cerita juga sama dia, Pak. Kalau ini masalahnya menurut pandangan kau seperti apa, Raihanah? Jadi Rasulullah ini mengajarkan kepada kita, Pak, dengar-dengar juga pendapat istri. Suami ini kan paling terkenal egois, Bu. Malu bertanya. Kadang udahlah salah nak ngaku lah lagi, Pak, kan? Nah, jadi Rasulullah mengajarkan tanya pendapat istri. Kadang istri kita nih, Pak, dia cerdas, cuman tertutup gara-gara takut sama kita. Nggak usah kau ikut campur, tahu abangnya. Padahal udah salah, Pak. Tapi nggak mau mengakuinya. Ketika kita belajar seperti ini, Pak, mulai kita turunkan ego kita. Ada masalah, kita coba aja istri. Terkadang lebih cerdas ternyata istri ini, Pak, daripada kita. Selama ini kita anggap kita pandai, kita bisa. Pas tanya ke istri, Pak, rupanya dia yang buat dia berhasil. Setelah dari Zainab binti Khuzaimah meninggal, beberapa waktu kemudian umat Islam pergi untuk berperang melawan Bani Quraisyah yang telah berkhianat. Jadi banyak waktu itu orang Bani Quraisyah ini dikepung karena mereka mengkhianati, lari dari medan perang. Udah janji sama-sama Pak mau menjaga Madinah, rupanya khianat mereka, melarikan diri. Diburu, dikepung Bani Quraisyah. Jadi disitulah Bu ya, para sahabat itu mengakui kekuatan Ali bin Abi Thalib itu, Pak. Waktu Ali menghantam pintu benteng Bani Quraisyah itu, rupanya banyak yang mengepung Ali, Pak. Nah, pintu itu diangkat Ali untuk jadi senjata karena ramainya Quraisy. Jadi pengakuan sahabat, setelah selesai perang, kami mengangkat pintu itu, 8 orang itu terangkat. Nah, itulah kekuatan Ali bin Abi Thalib itu. Jadi pas tampak tawanan itu, Pak, ada satu yang terlihat oleh Rasulullah, namanya Raihanah. Ini istri Rasulullah. Selanjutnya jarang namanya terdengar karena ulama banyak berselisih pendapat apakah dia hanya sebagai budak atau dia sebagai istri Rasulullah. Nah, Raihanah ini, Bu ya, sempat dibujuk oleh Rasulullah, Pak, karena suaminya kan sudah meninggal dalam pengepungan itu. Raihanah, kau mau enggak menjadi istri aku? Akan kubebaskan kau, atau kau tetap berstatus sebagai tawanan dan kau menjadi budak? Nah, ini yang membuat ulama berbeda pendapat. Karena Raihanah mengatakan, aku ingin menjadi budakmu saja ya Rasulullah. Dia tidak mau jadi istri. Nah, kemudian disuruh Rasulullah lah dia tinggal di rumah Ibnul Munzir namanya. Tinggallah dia di rumah Ibnul Munzir. Disitulah Ibnul Munzir memberinya pandangan Pak tentang Islam. Dan betul yang diajak Rasulullah itu, kami memerangi kalian itu karena kalian berkhianat. Mungkin kau salah dapat cerita dari kaummu. Dulu kan kita udah sepakat sama-sama menjaga Madinah nih. Kan tidak pernah Rasulullah mengganggu kalian, tidak pernah memerangi kalian. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki kalian? Begitu perang berkecamuk, ditinggalkannya umat Islam. Itu yang mengecewakan. Makanya kami menyerang kalian. Terimalah Islam ini, Raihanah. Jadilah kau istri Rasulullah. Di situ itulah Bu Raihanah akhirnya terbuka hatinya. Pergi dia datang menemui Rasulullah SAW. Nah, ini pengakuan Raihanah sendiri, hadis yang kedua. Pergi dia menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak jadi menjadi budakmu, aku ingin menjadi istrimu. Nah, bahagialah dia, Bu, di bawah rumah tangga Rasulullah SAW. Walaupun Ummul Mukminin Aisyah cemburu atau yang lain cemburu, tapi Rasulullah tetap memperlakukan Raihanah dan istri-istri yang lain sesuai gilirannya masing-masing. Itu keistimewaan oleh Rasulullah. Nah,
Raihanah ini Bu memiliki kelebihan apa yang tidak dimiliki oleh istri Rasulullah yang lain? Mampu menganalisa masalah. Nah, itu Bu ya. Jadi kita ini Pak sudah dikasih Allah itu bakat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya kita itu harus mencari apa bakat kita Pak, kemudian kita dalami. Rata-rata Bu, apabila orang mengerjakan pekerjaan yang dia cintai pasti sukses. Karena apa? Dia pasti ikhlas. Saya lihat Bu ya, ada orang biaya potong rambut aja Bu ke dia mau orang bayar sampai 1.500.000 Pak. Jadi kalau kita lihat di YouTube ada orang Indonesia kadang dia dibayar orang 1.500.000, padahal dia tidak segitu biaya potong rambut sama dia Pak. Tetapi Bu orang mau bayar mahal karena apa? Cara dia. Nah, dia mencintai pekerjaannya, jadi dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki tukang pangkas yang lain. Rambut orang tipis, gimana supaya bisa tebal? Nah, itu keahlian dia Pak. Dirasanya kepala orang dulu. Jadi kalau orang mengatakan itu dokter rambut Pak. Jadi orang yang rambutnya tipis bisa terlihat seperti tebal. Nah, itulah kalau orang mengerjakan pekerjaan yang dia cintai. Makanya kita ya, banyak orang yang pandai bikin lontong, bumbu sama, rasa tetap berbeda Pak. Orang yang mencintai pembuatan lontong, dia akan mendalaminya dan lontong dia menjadi aneh rasanya dibandingkan lontong yang lain. Ada masjid Hakul Yakin Bu di Pekanbaru ini. Itu setiap hari Ahad kalau ceramah Pak, ramai masjidnya. Yang ditunggu jamaah itu apa sebetulnya ujungnya Bu? Lontong. Lontongnya berbeda Pak. Lontongnya itu berbeda rasanya Bu. Jadi ketika orang mengerjakan pekerjaan yang dia cintai, dia pasti berhasil. Nah, kalau di antara istri Rasulullah nanti Bu, siapa yang paling jago masak? Saifiyah binti Huyai. Yang paling sering diajak Rasulullah untuk tukar pendapat, Ummul Mukminin Aisyah. Untuk menghibur hati Rasulullah ada namanya nanti Ummu Salamah. Jadi masing-masing ada kelebihannya. Nah, ibu-ibu ini ada kelebihannya Bu. Kenalilah kelebihan-kelebihan ibu itu. Nah, itu tuh nanti yang membuat hati akan menjadi lapang. Misalnya kami ustaz-ustaz ibu, ada kami ini yang memang cinta dalam bidang dakwah ini, sehingga uang itu tidak begitu dipikirkan Bu. Tapi ada juga di antara kami ini karena payah itu akhirnya lari ke dakwah Pak, karena mudah dapat duitnya Bu. Capcus-capcus setengah jam 300, 500 karena pahit hidup Pak, adalah ceramahnya lah. Jadi kan berbeda ya Pak ya. Makanya ada kami ini yang bertahan cukup lama Bu, ada yang sebentar saja. Jadi tergantung dari dia selama ini dicintainya atau tidak. Kemudian bidang yang dia kuasai Pak. Misalnya saya sirah, saya tidak akan pernah menjelaskan masalah fikih walaupun saya tahu. Jadi kita ini sudah ada bidangnya masing-masing. Jadi kenali bidang kita itu baru kita akan sukses jadi. Saya ingat dulu banyak ustaz-ustaz ibu top Ustaz Zainul MZ, gaya Zainul MZ dia Assalamualaikum, tentu tidak bisa sama Pak. Top lagi udah bersorban lah semuanya Pak ya. Nah, sering seperti itu dulu. Jadi kita jangan menjadi orang lain. Boleh meniru yang baik, tapi jangan menjadi diri orang lain, karena masing-masing kita ini berbeda. Nah, kemampuan Raihanah ini Bu, mampu menganalisa. Jadi Rasulullah suka cerita juga sama dia Pak. Kalau ini masalahnya menurut pandangan kau seperti apa Raihanah? Nah, jadi Rasulullah ini mengajarkan kepada kita Pak, dengar juga pendapat istri. Suami ini kan paling terkenal egois Bu, malu katanya. Kadang udahlah salah nak ngaku lah lagi Pak kan. Nah, jadi Rasulullah mengajarkan tanya pendapat istri. Kadang istri kita nih Pak, dia cerdas, cuma tertutup gara-gara takut sama kita. Tidak usah kau ikut campur, tahu abang nih, padahal udah salah Pak. Tapi tidak mau mengakuinya. Ketika kita belajar seperti ini Pak, mulai kita turunkan ego kita. Ada masalah, kita coba aja istri. Terkadang Bu, lebih cerdas ternyata istri ini Pak daripada kita. Selama ini kita anggap kita pandai, kita bisa. Pas tanya ke istri Pak, rupanya dia yang buat dia berhasil.
Itu banyak. Makanya ini menurunkan ego kita sebagai suami bahwa tidak selamanya kita benar. Jadi kadang sangat disayangkan ya Bu ya, ada juga jamaah ini Pak rajin dengar kajian sirah Nabawi ini Pak, tahu tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah, tapi tetap juga kasar di rumah. Jadi istrinya ngadu Pak, cuma dengar pengajian Ustaz di rumah Ustaz sangat minta ampun tuh Ustaz, nggak bisa dibantah. Jadi kadang memang ada orang ini Bu ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu masih penting Pak, ada yang nyangkut Pak. Ini masuk telinga kanan, keluar di kanan tuh balik Bu. Itu dia nggak baca bisa Pak. Dia duduk juga di pengajian, masuk kanan, keluar di kanan tuh balik. Kalau masuk kanan keluar kiri Pak, masih penting tuh Pak. Ada juga yang kesimpan. Jadi yang membuat orang bahagia menjalani rumah tangga itu ketika dia tahu ini rumah tangga Rasulullah, sangat menghargai istri, sangat menghargai pendapat istri. Cuman dulu Bu ya, saya ingat ada juga yang mengaji sirah Nabawi ini, dia sedang ceramah tuh Pak, saya ada nengok bapak-bapak sembunyi di balik tiang itu ketawa Pak. Saya perhatiin apa bapak ini ketawa aja. Habis ceramah saya tanya sama dia, Bapak waktu Ustaz itu ceramah apa Bapak ketawa? Saya tetangganya Ustaz, jahat sama istri. Jadi kadang-kadang itulah kami ini Bu ya, ngomongnya pandai Pak, mengamalkan enggak Bu. Azab istri ditantangnya itu Ustaz, tapi kalau sedang ceramah Pak, kita sebagai suami ingatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentu ketawa ya dia Pak. Jadi kami pun kadang Bu ya ngomong ya pandai Pak, tapi mengamalkan tidak. Tapi kalau misalnya kita sama-sama nih Pak, sama-sama mendengar, sama-sama saling mendoakan gitu, rajin-rajin juga kita bertanya pada pendapat istri, tapi sesuai dengan bidangnya. Jangan ditanya yang tidak sesuai dengan bidang istri. Bagaimana menurut pendapat adik tentang politik kita pada saat ini? Itu tidak tahu dia Pak. Dia adalah perempuan ini ahli dalam bidang politik, enak ngomong sama dia Pak. Jadi kita sendiri yang tahu. Istri aku ini kelebihan kalau diajak cerita ini, berarti untuk bagian ini kita tanya sama dia. Misalnya Bu, kalau untuk dagang, saya lebih sering bertanya ke istri saya karena dia lebih ahli daripada saya Pak. Jadi kalau untuk urusan dagang, urusan lobby, memilih barang, mengetahui mutu barang, istri lebih menguasai. Jadi jangan kita ikut campur. Itu maksudnya itu Bu. Jadi kita ini kenalilah kelebihan kita, asah kelebihan kita itu, kita akan ikhlas melakukannya. Bila kita ikhlas melakukan sesuatu, pasti kaya Pak. Dan ketika kaya, tidak akan merusak hati. Itu bedanya. Tidak akan merusak hati.